نعمة مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Misrun Hadi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan Al-Quran nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya mujibad du'asairin. Ayo anak-anak, tadi surah apa? Ada yang bisa jawab? Salihah, surah apa tadi? Al-Qalam, pinter. Ayat 1 sampai ayat? Ayat 1 sampai ayat? Atau sampai warna apa? Halo? Dari 1 sampai ayat 15. Oke, sampai blok pink yang terakhir. Abi dan Umi yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, anak-anak soleh dan solehah yang kami sayangi, mari kita dengarkan tausiah singkat dari Ustadz Rahmat. Kepada beliau kami haturkan. Ini Muhammad. Lo dari tadi kan benar loh. Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat ready? Oh ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin la ilaha wa la syarika lahu wa anna Muhammadan ya ayyuhalladzina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa mencerahkan ya ada suara ya. Alhamdulillah. Maaf tadi belum terdengar suara. Tapi Umi, andaku sekalian, siswa-siswi Muhammadiyah kelas rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Pada zaman yang seperti ini, situasinya seperti ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat.
tidak kurang satu apapun. Atas nikmat ini marilah kita bersyukur dan menjadikannya sebagai langkah-langkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan terbaik kita, teladan dalam akidah dan ibadah serta muamalah dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga dan bernegara. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Insya Allah kita berada di bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Pada hari-hari ini amal ibadah apapun yang kita lakukan Allah cintai. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan. Jikalau Allah memudahkan kita beramal soleh dengan harta, dengan bersedekah, berkurban, marilah kita laksanakan. Kalau Allah memudahkan kita dalam beribadah tilawah Al-Quran, marilah kita lakukan. Ada yang Allah mudahkan dalam sholat-sholat sunnah, baik nawafil, rawatib, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, baik di malam hari ataupun di siang harinya. Ada yang Allah mudahkan beramal soleh kita dengan bekerja untuk mencari nafkah yang halal, untuk mengais rezeki yang halal, maka marilah kita lakukan. Segala hal ketaatan insya Allah Allah cintai lebih daripada hari-hari yang lain. Semoga saja Allah berikan kepada kita kesehatan, afiah, iman dan Islam tetap dalam diri kita sampai ajal menjemput kita. Beserta Zoom meeting masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021 2022 rahimani wa rahimakumullah. Saya akan sedikit menyampaikan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri beliau yang kedua, yakni Siti Hajar. Nabi Ismail adalah nabi yang sangat solih. Namanya nabi ya solih ya, tetapi saya ingin menceritakan bagaimana beliau memiliki kesabaran yang tinggi. Ujian yang beliau alami dalam perspektif pengorbanan. Dalam sudut pandang pengorbanan, beliau adalah nabi yang paling tinggi derajatnya. Beliau bukan diperintahkan untuk berkurban. Bukan diperintahkan untuk memberikan apa yang beliau memiliki, apa yang beliau miliki. Tetapi beliau mendapatkan perintah supaya dirinya sendiri, badan dan tubuh beliau sendiri yang harus dikorbankan. Perintah ini tidak pernah diperintahkan kepada selain beliau, baik dari kalangan para nabi ataupun yang lainnya. Perintah Allah kepada Nabi Ismail melalui mimpi ayah beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah perintah yang sangat luar biasa besar dan dahsyatnya. Bagaimana perasaan kita seandainya perintah itu ditujukan kepada kita? Korbankanlah dirimu, bukan perintah untuk dirimu berkurban. Kita diperintahkan Allah untuk berkurban onta, sapi, atau kambing, domba, apabila dibandingkan dengan berkurban diri sendiri, yakni supaya kita disembelih, maka skalanya sangat jauh sekali. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perintah ini? Maka ini adalah pelajaran berharga.
Kalau untuk Allah, sayang, jangan berpikir panjang. Kalau untuk Allah, semuanya kita serahkan. Jangankan cuman perintah untuk menyembelih kurban, untuk bersedekah, untuk beramal yang lainnya. Seandainya Allah meminta diri kita untuk diserahkan kepadanya, maka marilah sebagai hamba yang baik kita serahkan diri kita. Sikap ini pernah dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Tanpa berpikir panjang beliau berkata, silahkan kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayah, kau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dalam segala kondisi, situasi. Seperti misalnya sekarang ini kita dibatasi langkah kegiatan aktivitas kita dengan kebijakan PPKM, kalau dulu PSBB, kalau dulu lockdown. Tetapi marilah kita bersabar, tetap istiqomah melakukan aktivitas melalui keterbatasan. Menggunakan cara-cara keterbatasan seperti ini, insya Allah ini akan menjadikan kita mendapatkan derajat dan hikmah yang barangkali hikmah tersebut belum kita fahami sampai hari ini. Marilah kita semangat untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, kepada anak-anakku sekalian, kepada Ami Umi, Abi Umi, Ayah Bunda, marilah kita bersabar menerima ketetapan ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya seperti inilah barangkali kegiatan yang bisa kita lakukan, tetapi insya Allah dengan kesabaran, Allah akan berikan kepada kita hikmah di luar pemikiran kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anugerah ilmu, pemahaman yang bermanfaat, amal-amal yang diterima. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Rahmat atas tausiahnya. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, serta anak soleh dan soleha, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Mari kita dengarkan acara inti kita, orientasi orang tua atau wali murid, siswa kelas 4 tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andri Satriawan, MPDGR, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih, Pak Ramlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi Umi, orang tua siswa ataupun wali dari siswa-siswi SD Muhammadiyah Gunung Terang yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru, dan anak-anakku yang solih dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama silaturahim dalam kegiatan orientasi orang tua siswa SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sosok teladan bagi kita semua dan selalu kita nantikan sahabatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Abi Umi yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Abi Umi semua. Alhamdulillah telah hadir sampai sejauh ini sudah ada 81 partisipan. Alhamdulillah kehadiran Abi Umi merupakan bentuk dukungan kepada kami
untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah lebih baik lagi. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, dikarenakan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini hanya melalui kegiatan daring ataupun melalui Zoom meeting. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak. Ya, yang awalnya kami rencanakan kegiatan ini secara tatap muka, namun dikarenakan adanya aturan dari pemerintah untuk PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kami belum bisa menghadirkan Abi Umi semua di sekolah kita. Dan insya Allah semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi secara langsung, bertemu silaturahim di sekolah kita. Mohon izin Pak Supri untuk bisa share screen. Pak Supri, oke, terima kasih Pak Supri. Mohon izin Abi Umi, saya share screen terlebih dahulu. Ya, aman ya Pak Rahman? Oke. Ya, selamat datang Abi Umi di SDT Muhammadiyah Perang, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Kegiatan hari ini adalah kegiatan orientasi orang tua siswa. Jadi bentuk penyampaian dari kami terkait program-program yang akan kita laksanakan, dan nanti kita adakan sesi tanya jawab, kemudian nanti kritik dan saran dari Abi Umi semua terkait pembelajaran ke depan yang akan kita laksanakan. Jadi semoga Abi Umi semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan hingga selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk anak-anak, terima kasih juga sudah menyimak. Sebentar. Dibilangin ya Pak. Ya, anak-anak mohon maaf, jangan dahfal deh ini, mohon maaf. Yang mencoret-coret mohon dihapus dulu ya. Abi Umi mohon maaf, bagi yang mencoret-coret tidak sengaja ditercoret postnya ya. Sebentar kami bersihkan dulu. Nah, di sini ya. Di luar ini. Ini mana ya? Oh, di situ. Enggak kepenting. Yuk ini aja, di ulang aja. Oke, sebentar Abi. Ini ya, saya Loh. biar tidak ada coretannya. Enggak, itu punya orang loh, Bun. Ini dulu Pak Supri. Ini loh, yang ngetik. Share screen lagi Pak Supri. Yo. Mohon maaf Abi Umi, kita ulang dulu ya layarnya. Mohon maaf anak-anak, handphonenya hati-hati ya, biar tidak kecoret-coret, biar lebih maksimal. Ya, silakan. Ya, saya ulang lagi Abi Umi, mohon maaf. Hari ini kita membahas tentang program-program yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Jadi nanti kalaupun ada hal-hal yang masih kurang berkenan ataupun kritik dan saran dari Abi Umi semua, insya Allah kita sampaikan. Oke Abi Umi, untuk mengawali, alangkah baiknya saya mengenalkan kembali sekolahan kita agar kita memiliki persamaan persepsi terkait sekolah kita. SDIT Muhammadiyah. SDIT Muhammadiyah adalah sekolah dasar Islam terpadu Muhammadiyah
di mana sekolah dasar Islam terpadu adalah sekolah dasar yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum keislaman. Dan Muhammadiyah sendiri itu dari segi bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah, di mana kata Iyah memiliki arti pengikut. Jadi Muhammadiyah bermakna pengikut Nabi Muhammad SAW. Dengan sekolah kita bernama SDIT Muhammadiyah, ini merupakan cita-cita tertinggi kita menjadi sekolah yang bisa mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa yang nantinya bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah cita-cita terbesar dari sekolah kita SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Abi Umi, visi SDIT Muhammadiyah Gunung Terang itu di sebelumnya adalah menjadi sekolah unggul di Bandar Lampung pada tahun 2020. Kemudian kami melakukan revisi untuk visi sekolah kita, berubah menjadi sekolah unggul dan modern yang berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Kemudian intinya di sini adalah kita menjadi sekolah yang unggul dan modern. Unggul dan juga modern yang berkarakter Islami. Ini mohon dukungan dari Abi semua untuk kita bisa menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, kemudian sekolah yang modern. Ini cita-cita kita juga, dan bukan hanya modern, tapi unggul dan modern yang berkarakter Islami. Di Bandar Lampung, targetan kita adalah di tahun 2030. Kemudian ini misinya, menanamkan dan membudayakan nilai-nilai keislaman dalam praktek seharian, melaksanakan KBM yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan moral keagamaan, melengkapi sarana prasarana, mengoptimalkan manajemen pelayanan pendidikan yang prima, mengembangkan SDM yang mumpuni, profesional, dan memiliki pemahaman dan pengamalan Al-Quran yang baik dan benar. Berikut adalah biodata SDIT Muhammadiyah, khususnya di media sosial. Email kita sditmuhammadiyah.gunter@gmail.com. Facebook kita SDITM Gunter. Abi Umi bisa add, ya, bisa add berteman dengan Facebook kita SDITM Gunter. Jadi Facebook kita bukan SDIT Muhammadiyah Gunter. Kita Facebooknya masih SDITM Gunter. Boleh, sekarang motor ada Facebook yang SDIT Muhammadiyah Gunter, tapi sepertinya itu yang ngelola ada anak-anak sepertinya, si alumni. Jadi akun resminya adalah SDITM Gunter. Kemudian website kita sditmu.sch.id. Abi Umi juga bisa lihat-lihat berita-berita dari sekolah kita di website kita. Kemudian ada Instagram sekolah kita, SDIT Muhammadiyah_Gunter. Abi Umi bisa follow juga akun Instagram kami, sehingga nanti ada informasi-informasi terkait kegiatan sekolah juga Abi Umi bisa dapat informasinya. Kemudian ada YouTube, ini mohon maaf belum dicatatkan ternyata, YouTube-nya SDIT Muhammadiyah Gunter. Silakan Abi Umi, dengan media sosial yang ada di sekolah kita ini bisa di-follow, di-add, kemudian di-subscribe, sehingga nanti media dakwah kita bisa semakin luas, insya Allah. Kemudian Abi Umi, moto sekolah kita, saya yakin Abi Umi juga sudah hafal, paham, tapi mengingatkan kembali, moto sekolah kita adalah cerdas, terampil, berakhlak mulia. Jadi 3 hal inilah yang menjadi semangat kita untuk bisa menciptakan ataupun menjadikan anak-anak cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Sekali lagi, cerdas, terampil, berakhlak mulia ini bukan satu hal yang terpisah, bukan cerdas duluan, kemudian terampil, baru berakhlak mulia, tapi 3 hal ini adalah satu paket kesatuan. Jadi kita tidak mendahulukan cerdas, terampil, berakhlak mulia, tapi semuanya kita kondisikan, ya, kita kondisikan. Cerdas di sini bukan sekedar cerdas kognitif, bukan hanya sekedar kognitif. Maaf anak-anak ya, tolong tidak ada yang coret-coret ya. Ini tadi ada yang coret-coret lagi. Cerdas dalam berproses pembelajaran, bukan hanya sekedar nilai saja. Kemudian terampil, anak-anak kita memiliki keterampilan. Anak-anak kita memiliki keterampilan untuk diantaranya yang kita lakukan adalah dalam keahlian-keahlian tertentu.
yang biasanya kita laksanakan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk ekstrakurikuler kita untuk saat ini karena masa pandemi sementara belum bisa aktif, namun kegiatan kesiswaan kita, insya Allah di tahun ini nanti kita akan adakan event-event kegiatan-kegiatan kesiswaan yang sifatnya nanti melalui daring. Dan jika memang ternyata kondisinya memang sudah memungkinkan, insya Allah tetap kita akan laksanakan, namun mungkin bukan ekstrakurikuler, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya penting gitu ya, ataupun hal-hal yang kami anggap sangat baik untuk anak-anak miliki. Di antaranya nanti kalau untuk di kelas 4, 5, 6 itu bisa kita pelatihan menulis. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga anak-anak kita ada yang sudah mengikuti kegiatan menulis, dan alhamdulillah nanti beberapa waktu yang ke depan nanti akan kita rilis juga, akan kita launching buku karya anak-anak juga. Kemudian berakhlak mulia ini yang paling penting, bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak bukan hanya cerdas, terampil, tapi memiliki akhlak yang mulia, rajin sholat berjamaah, menutup aurat, dan rajin baca Al-Quran, dan seterusnya. Abi Umi, kami perkenalkan kembali pimpinan cabang Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah di Langkapura. Jadi kami perlu kami jelaskan bahwa di Muhammadiyah itu kita ada namanya PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah adalah persyarikatan Muhammadiyah yang berada di level kecamatan. Dan untuk di Kecamatan Langkapura, pimpinan cabang Muhammadiyahnya adalah Bapak Insinyur Bambang Sutono. Beliau adalah Ketua PCM Langkapura. Mohon doanya dari Abi semua untuk kesembuhan dari Bapak Insinyur Bambang Sutono. Saat ini sedang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera disembuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kemudian di tingkat cabang itu ada PCM, sedangkan di bawahnya lagi ada pimpinan ranting yang membawahi desa-desa ataupun kelurahan. Di atas PCM itu di tingkat kota ataupun daerah ada PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Di atasnya lagi ada pimpinan wilayah yang memimpin wilayah provinsi. Di atasnya lagi ada nanti pimpinan pusat, pimpinan pusat yang tertinggi ya, tertinggi. Dan di bagian bawah di masing-masing pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang ataupun ranting itu ada majelis-majelis di bawahnya. Di antaranya ada majelis Dikdasmen yang mengurusi bidang pendidikan, ada majelis ekonomi, majelis kesehatan, majelis tablik, majelis tarjih, majelis banyak lah, majelis hukum, majelis wakaf, itu ada banyak gitu majelis-majelis yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, untuk majelis Dikdasmen yang mengurusi bidang pendidikan di PCM Langkapura itu ada Bapak Dr. Andes Hermansyah MM. Beliaulah yang membidangi pendidikan di Langkapura. Beliau inilah yang menjadi pelopor kita juga di sekolah kita, yang mengurusi sekolah kita. Beliau didampingi oleh Bapak Eko Budi Sulistyo SAP MAP, beliau adalah sekretaris majelis. Dan kita juga memiliki penasehat sekolah yaitu Bapak Profesor Dr. Warsito DA. Beliau saat ini juga menjabat sebagai atase pendidikan dari Indonesia yang berada di Perancis. Ya, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu, Abi Umi terkait perkenalan dari PCM dan MPDM Langkapura. Nah, ini juga saya mau memperkenalkan diri, siapa tahu karena daring jadi pada lupa dengan saya. Atau yang memang nggak pernah ketemu ketika di sekolahan, sangkanya bilangnya saya sebagai TU gitu ya, atau bendahara gitu. Siapa tahu gitu ya. Jadi saya perkenalkan juga, nama saya Andri Satriawan, saya saat ini mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah di SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Jadi kepala sekolah sudah sejak tahun 2014. Saat ini sudah di periode yang kedua. Insya Allah nanti berakhir jabatan di tahun 2023. Kemudian alhamdulillah sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Saat ini saya tinggal di Jalan Kogok Natar, Perumahan Bumi Indah Permai, BIP C6, Blok C nomor 6. Itu di Natar. Kemudian Facebook saya Andri Satriawan, double T.
Kemudian Instagram saya @andrisatriawan89. Abi ini boleh di add, kemudian bisa di follow juga. Jika mau tahu beberapa hal. Insya Allah saya juga share beberapa ilmu yang saya bisa untuk teman-teman yang membutuhkan di sana. Kemudian nomor WA saya 0823 0634 7053. Nah, Abi Umi silakan nanti kalaupun ada permasalahan ataupun ada kritik dan saran yang membangun, jangan sungkan-sungkan untuk bisa WA saya. Insya Allah nanti akan saya tanggapi, insya Allah akan saya proses untuk kebaikan kita semua. Jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan mau WA, Abi Umi juga bisa langsung ke kantor gitu, itu juga bisa. Dan ini saya perkenalkan wakil-wakil kepala sekolah. Kalau Rasulullah SAW itu memiliki 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Saya juga punya 4 sahabat, 4 rekan, 4 orang yang luar biasa yang berada di samping saya. Ada yang paling kiri ada Bapak Ramlan SPD, moderator tadi, MC kita. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, jadi mengurusi kegiatan kesiswaan itu Bapak Ramlan SPDI. Kemudian di sampingnya ada Bapak M. Mutatahirin, beliau adalah wakil kepala sekolah bidang ismuba atau keislaman, Islam, kemuhammadihan, dan bahasa Arab. Jadi beliau yang mengurusi tahfiz, kemudian kegiatan-kegiatan keislaman, baik guru maupun siswa. Kemudian yang di tengah itu saya, ya, yang di sampingnya ada Ibu Wiwin Alwiningsih. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliaulah yang membantu untuk merancang kegiatan proses pembelajaran kita dan kurikulum sekolah kita. Kemudian yang terakhir di paling pojok sebelah kanan ada Bapak Rahmat Santosa yang tadi tausiah. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Ya, itu Abi Umi terkait perkenalan dari wakil kepala sekolah, dan kami perkenalkan juga ini tenaga kependidikan kita. Jangan sampai lupa gitu ya, ini yang sebelah kiri sudah terkenal juga, Bapak Masud. Beliau adalah security kita. Abi Umi ketika hadir di sini akan disambut oleh beliau. Kemudian di tengah ada Ibu Ani Lidiawati atau biasa kita kenal dengan Ibu Lydia. Beliau adalah bendahara sekolah. Kemudian Bu Lydia adalah yang biasanya setiap bulan Abi Umi ketemu ya, ataupun transaksi pembayaran bersama beliau. Kemudian yang di sebelah kanan ada Bapak Rudi Setiawan, beliau adalah tata usaha sekolah kita. Beliau yang mengurusi administrasi dan surat menyurat di sekolah kita. Abi Umi ini adalah guru kelas 4. Guru kelas 4 Imam Nasai. Yang pertama ada Ibu Evi Litaria. Bu Evi Litaria ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Kemudian ada Bapak Misrun Hadi. Pak Hadi ada? Pak Hadi suaranya ada? Oh, di mute Pak Hadi. Ya. Biar terdengar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang tadi tilawah dari awal. Selanjutnya di kelas 4 Ibnu Majah ada Bapak Ridwan. Pak Ridwan, hadir Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya ada Ibu Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelas 4 Darul Qutni. Ada Ibu Martini. Bu Martini hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martini didampingi Ibu Faradila Andini. Bu Faradila hadir? Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada kelas 4 Abu Hatim. Wali kelasnya ada Ibu Reni Widayanti. Bu Reni hadir? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini akan didampingi oleh Bapak M. Mutatahirin.
Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mutatohirin ini punya nama panggilan yang berbeda ya. Namanya Pak M. Mutatohirin, panggilannya Bapak Ari. Saya nggak tahu sampai sekarang Arinya dari mana. Gitu ya. Tapi terkenal dengan Bapak Ari, ya. Ya, beliau juga wakil kepala sekolah, Pak M. Mutatohirin. Oke, selanjutnya Abi Umi. Mohon maaf ini karena sudah coret-coret, saya bersihkan lagi. Anak-anaknya lagi aktif sebetulnya. Pak Supri, terima kasih. Jadi Ya, Abimi, program bulan kita sudah kita ketahui bahwa kita punya program bulan, yaitu mohon maaf Abi atas nama akun Bapak Jupriyadi Ananda, mohon tidak mencoret-coret ya, atau tidak sengaja mungkin ya kecoret, mohon maaf, mohon dibantu. Oh, ini sudah ketemu ininya. Ya, saya lanjutkan. Program unggulan kita adalah One Day One Color Achieving 5 Juz. Jadi kita targetan lulus dari SDT Muhammadiyah bisa habis 5 juz dengan belajar Al-Quran yang asik dan menyenangkan. Dan untuk masa pandemi ini, mohon maaf Abi Umi, kita belum bisa melaksanakan One Day One Color karena memang tidak memungkinkan ketika daring. Untuk sementara ini ketika daring, pembelajaran kita bukan One Day One Color, tapi One Color untuk 2 hari. 2 day 1 color gitu ya. Jadi, tapi insya Allah nanti ketika sudah memungkinkan kita akan kejar ketertinggalannya, karena memang tidak memungkinkan untuk 1 hari 1 warna. Tapi nanti tidak memungkinkan, jika memungkinkan ketika ada anak-anak yang memang ternyata hafalannya bisa lebih cepat, nanti Abi Umi jangan khawatir, bisa di upgrade terus. Jadi anak-anak tidak mesti hanya sampai di situ. Nanti mohon Bapak Ibu Dewan Guru ketika ada yang memang hafalannya ternyata bisa lebih cepat, tidak apa-apa, nanti dibantu, yang adakan percepatan sehingga nanti hafalannya tidak stagnan ya, tidak di situ saja. Nanti mohon dilihat anak-anak yang punya potensi yang lebih gitu ya. Selanjutnya targetan siswa kita yang pertama adalah anak-anak hafal 5 juz dengan program yang tadi. Kemudian bisa baca Al-Quran dengan program tahsin yang kita rancang. Harapannya lulus dari sekolah kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya hafal doa harian. Ananda saat ini juga sudah mulai menghafal doa-doa. Semoga ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hafal hadis untuk menghafalkan hadis-hadis yang hadis-hadis pilihan yang bisa diamalkan dalam keseharian juga. Kemudian kosakata bahasa Arab, kita juga sudah mulai menghafalkan beberapa mufradat yang ringan-ringan untuk bekal Ananda nanti bisa ke SMP atau ke MTS selanjutnya. Jadi sudah ada beberapa kosakata juga yang dipahami dan dihafalkan. Kemudian ada vocabulary, kosakata bahasa Inggris, yang sudah dihafalkan juga dalam keseharian. Kemudian menutup aurat, pembiasaan menutup aurat. Ini satu pembiasaan yang kami harapkan untuk Ananda, baik saat ini maupun nanti lulus, sudah terbiasa menutup aurat. Meskipun masih SD, kami sangat berharap untuk Abi Umi bisa tetap menjaga urusan yang satu ini, karena insya Allah ketika Ananda bisa terbiasa untuk menutup aurat, insya Allah nanti kebaikan buat Abi Umi semua. Jadi diharapkan nanti untuk anak-anak putra bisa memakai, ketika keluar memakai celana yang di bawah lutut, ataupun celana panjang, jadi tidak memakai celana di atas lutut. Kemudian ketika yang putri, ketika keluar, yang memakai pakaian syar'i dan memakai jilbab.
Hal ini sudah sampai saat ini kita masih pantau sampai ke alumni-alumni kita. Tadi Pak Ramlan itu yang mengurusi bidang itu. Jadi ketika ada alumni kita yang ternyata tidak memakai hijab, dapat laporan, insya Allah kita akan bantu untuk mengingatkan. Jadi mohon Abi Umi bisa bantu, bisa pembiasaan ini. Selanjutnya wudhu dan sholat, pembelajaran praktek wudhu dan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Abi Umi, lulusan dari kita harapannya sudah bisa wudhu dan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selanjutnya sholat berjamaah, ini pembiasaan siswa untuk bisa sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat tepat waktu, dan juga melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat sunnah seperti sholat sunnah duha. Itu. Jadi harapannya sudah terbiasa. Selanjutnya adalah minat bakat siswa. Jadi harapannya nanti kita sudah tergambar apa minat dan bakat dari siswa kita dan bisa kita arahkan sehingga nanti ke depan di tingkat selanjutnya bisa diarahkan kemana bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Bakat siswa dengan ekstrakurikuler, kemudian ini prestasi-prestasi yang sudah kita raih, alhamdulillah sudah menjuarai di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Dan terakhir, alhamdulillah siswa kita Sultan M. Syauqi Al-Madani, siswa kelas 3 yang lalu, itu menjadi salah satu peserta Hafiz Indonesia RCTI 2021. Terakhir, ketika mengikuti kegiatan ini, Ananda sudah hafiz 12 juz. Dan terakhir ketika bertemu saya di kantor, alhamdulillah hafalannya sudah 15 juz. Kemudian, guru-guru kita juga alhamdulillah sudah memiliki prestasi-prestasi di tingkat nasional. Salah satunya ada Ibu Wiwin Alwiningsi, beliau wakil kurikulum dan menjadi salah satu finalis dan juara. Jadi juara mendapatkan medali emas saat itu dalam pembuatan buku cerita. Nah, jadi Bu Wiwin sudah di tingkat nasional, juara tingkat nasional. Kemudian ada Bu Wiwin juga, Bu Wiwin, Pak Ramlan, Ibu Naila. Ini beberapa waktu yang lalu sempat menjuarai lomba penelitian tindakan kelas di tingkat nasional. Alhamdulillah 3 guru kita mendapatkan juara di tingkat nasional. Kemudian insya Allah di beberapa waktu ke depan, insya Allah guru-guru kita akan melaunching buku karya guru. Insya Allah sejauh ini sudah sekitar 19 buku yang akan kita launching. Mohon doa dari Abi Umi semua, semoga nanti kegiatan launchingnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk saat ini prosesnya masih dipercetakan. Semoga nanti ketika waktu yang sudah memungkinkan akan kami launching. Dari Abi Umi jika membutuhkan bukunya juga insya Allah kita bisa bantu. Kemudian Abi Umi, kegiatan awal sekolah kita di minggu ini, tanggal 12 hingga 17 Juli ini adalah orientasi orang tua siswa. Jadi sejak hari Senin kemarin kita melaksanakan orientasi orang tua siswa. Jadi kegiatan hari ini itu untuk orang tua, jadi bukan siswa. Tapi siswa ketika hadir juga boleh, ya. Yang jangan sampai salah, hanya siswanya saja, orang tuanya tidak ada, itu semoga tidak ada seperti itu. Kemudian untuk orientasi ini selama 1 pekan ini, hari Senin kemarin kelas 1, Selasa kelas 2, hari ini sudah kelas 4, besok kelas 5, dan lusa nanti kelas 6. Dan selama kegiatan orientasi orang tua siswa ini, kita juga melakukan pembagian kelas. Perlu kami sampaikan Abi Umi, proses pembagian kelas itu kelas kita tahun ini kita bedakan, kita campur, tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. Tidak campur dengan yang kelas sebelumnya. Mengingat kemarin sudah 2 tahun, sudah bersama-sama walaupun masih daring. Namun kami ingin memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda di tahun ini, sehingga nanti ada semangat baru untuk anak-anak dalam belajar di kelas yang baru. Untuk proses mendapatkan kelas baru, kami setting dengan cara memberikan link kelas dengan syarat di awal adalah Abi Umi ketika sudah melakukan administrasi pembayaran khususnya di daftar ulang,
Abi Umi bisa menunjukkan buktinya, bukti pembayarannya, bukti administrasinya kepada wali kelas yang lama. Sekarang kelas 4 berarti Abi Umi bisa ke wali kelas yang lama menunjukkan bahwa alhamdulillah sudah melaksanakan biaya menyelesaikan administrasi daftar ulang. Nanti guru yang lama akan memberikan link kelas masing-masing. Nanti Abi Umi silakan tinggal join saja di link tersebut. Kemudian bagaimana dengan Abi Umi ternyata misalkan saat ini sedang mengalami lockdown ataupun memang lagi tidak memungkinkan untuk bisa transfer ataupun ke sekolah untuk melakukan administrasi, Abi Umi jangan khawatir, insya Allah Abi Umi juga akan tetap diberikan linknya, tapi dengan syarat silakan Abi Umi konfirmasi dulu ke Ibu Lydia selaku bendahara. Jadi silakan disampaikan permasalahannya dan nanti insya Allah Bu Lydia akan memberikan memo kepada Abi Umi semua dan memo itu nanti bisa diberikan kepada wali kelas dan Abi Umi insya Allah akan diberikan linknya. Insya Allah ketika Abi Umi konfirmasi kepada kami, insya Allah kami akan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Gitu ya. Jadi jangan sampai merasakan kekhawatiran nggak dapat kelas gitu. Jadi jangan sampai seperti itu karena kemarin sempat ada wali murid yang kontak saya, Pak, tolong jangan ditakut-takuti kami gitu ya. Abi Umi mohon maaf kami tidak menakut-nakuti gitu, tidak menakut-nakuti nanti yang nggak bayaran, nggak dapat kelas, tidak seperti itu. Karena bahasa WA kami juga tidak ada seperti itu gitu ya. Mohon maaf. Selagi Abi Umi konfirmasi kita, bagaimanapun keadaannya, insya Allah kami akan coba bantu. Jadi mohon komunikasi kita dengan baik, insya Allah kita sama-sama memberikan yang terbaik, insya Allah. Kemudian di tanggal 19 hingga 23 Juli 2021 pekan depan itu libur Idul Adha. Insya Allah Idul Adha kita jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Di tanggal 19-nya H-1-nya sudah libur dan hari setelah hari hanya hari tasyrik seperti biasa hari tasyrik Muhammadiyah libur. Jadi pekan depan itu libur dan anak-anak sampai saat ini belum melaksanakan kegiatan. Nanti kegiatan untuk anak-anak dilaksanakan sejak tanggal 26 sampai 30 Juli untuk di awal. Nah, di tanggal 26 sampai 30 Juli ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana nanti di hari pertamanya, di hari Senin tanggal 26, insya Allah nanti anak-anak akan belajar dengan kepala sekolah di hari pertama. Hari pertama nanti jam paginya, nanti kelas 1, 2, 3, nanti di jam selanjutnya, nanti kelas 4, 5, dan 6. Jadi anak-anak akan belajar bersama kepala sekolah. Kemudian nanti di hari Selasa dan seterusnya, nanti kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara daring yang akan dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing. Nanti jadwalnya insya Allah lagi disiapkan, nanti Abi Umi akan dikirimkan jadwalnya. Oke, kemudian program pembelajaran semester ganjil SDT Muhammadiyah. Oke, sebelumnya Abi Umi kami sampaikan terlebih dahulu, dikarenakan memang saat ini sedang diberlakukannya PPKM dan kondisi yang memang belum memungkinkan untuk tatap muka. Mohon maaf untuk sementara ini, insya Allah sementara saja. Untuk sementara ini, di beberapa bulan ini, sementara kita pembelajarannya secara daring. Tapi insya Allah saya akan mengusahakan di bulan-bulan selanjutnya, ketika memang kondisinya sudah lebih baik, tidak ada pemberlakuan PPKM, kemudian sudah agak longgar, meskipun itu nanti merah. Tapi alhamdulillah tadi malam saya dapat informasi Bandar Lampung saat ini sudah berubah jadi orange ya, sudah tidak merah lagi, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita tunggu paling tidak untuk 1 bulan ke depan, sambil kita mempersiapkan protokol kesehatan di sekolah. Kami saat ini sedang menyiapkan penyekat di kelas, kemudian nanti ada beberapa hal yang sedang kami siapkan juga, dan terutama kami sedang menyiapkan juga terkait surat pernyataan dari Abi Umi semua ketika nanti untuk tatap muka terbatas. Jadi ketika Abi Umi nanti setuju untuk melaksanakan tatap muka terbatas, kita akan buatkan dulu syarat-syaratnya apa saja.
Misalkan syaratnya kondisi orang tua, siswa dalam keadaan sehat, guru juga dalam keadaan sehat. Ketika memang sedang sakit, maka harus konfirmasi dan tidak mengikuti. Dan kegiatan tatap muka terbatas ini juga tidak diwajibkan. Jadi ketika Abi Umi memang tidak berkenan, tidak apa-apa, jadi tidak ikut tatap muka terbatas. Ketika berkenan, nanti Abi Umi juga boleh untuk kegiatan tatap muka terbatas. Tapi semuanya nanti dengan prasyarat, karena konsekuensi segala macam hal-hal yang akan ditimbulkan selanjutnya itu nanti akan ditanggung bersama. Gitu. Nanti insya Allah akan kami siapkan surat pernyataan dan edaran dari sekolah terkait kegiatan tersebut. Kemudian inovasi kurikulumnya seperti biasa kita masih menggunakan materi esensial, jadi guru-guru akan mengajarkan materi-materi yang hanya difokuskan saja dengan materi-materi esensial yang penting-penting saja. Jadi konten-kontennya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama. Ini mohon Bapak Ibu Dewan Guru mohon dipastikan, didengarkan dan dilaksanakan untuk materi, tidak mesti semua materi, tapi dicek materi mana saja yang esensial, yang paling penting gitu ya. Kemudian ada life skill, insya Allah di hari Jumat, di setiap hari Jumat nanti kegiatan siswa ada kegiatan life skill, di mana nanti life skill ini adalah kegiatan aktivitas bersama orang tua. Misalkan contohnya nanti kegiatan melipat baju, kemudian nyetrika misalkan ya, atau nanti yang memang disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau di kelas bawah mungkin nanti mengancikan baju, membersihkan pakaian gitu. Nanti untuk di kelas 4 nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dari anak-anak. Misalkan membantu uminya cuci piring gitu ya, atau apalah nanti sudah ada draftnya untuk disampaikan nanti di kelas masing-masing. Kemudian ada praktek ibadah masih biasa seperti biasanya, melaksanakan ibadah, praktek ibadah sesuai dengan tuntunan yang sudah kita ajarkan. Kemudian ada majelis pagi berupa video tausiah atau motivasi ataupun kisah di awal pagi untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan emas, golden habits, sehingga nanti bisa disaksikan oleh anak-anak dan menjadi motivasi buat anak-anak. Kemudian literasi menulis, ini program melatih siswa menulis dengan baik dan rapi. Ini Bapak Ibu Dewan Guru mohon diperhatikan untuk kegiatan literasi menulis, mohon dijadwalkan juga nanti untuk anak-anak bisa belajar menulis dengan rapi gitu ya, karena mengingat sebelum-sebelumnya masih banyak siswa kita yang ternyata tulisannya masih belum rapi gitu ya. Jadi harapannya nanti dengan program ini anak-anak bisa menulis dengan rapi. Kemudian Gentaku, ini program yang biasa kita laksanakan, gerakan cinta Al-Quran. Jadi murojaah hafalan Al-Quran dan setoran hafalan Al-Quran dengan nanti ada grup khusus Gentaku. Dan di Gentaku ini nanti kita juga sudah siapkan jadi sistem bintang prestasi. Jadi anak-anak yang melakukan hafalan ataupun setoran hafalan nanti akan mendapatkan poin-poin, dan poin-poin ini nanti akan dikumpulkan, misalkan nanti sudah poin 10. Ketika sudah poinnya 10, maka nanti akan mendapatkan 1 bintang. Nah, nanti dikumpulkan lagi beberapa bintang, misalnya sudah dapat 3 bintang, maka 3 bintang ini dapat ditukarkan dengan hadiah di sekolah. Jadi insya Allah kita akan siapkan hadiah-hadiah untuk anak-anak yang mendapatkan 3 bintang, sehingga ini bisa memberikan semangat buat anak-anak kita untuk belajar lebih semangat lagi. Kemudian majelis parent ataupun kajian orang tua, parenting, ini yang kemarin kita jadwalkan juga di tahun lalu, namun hanya beberapa bulan saja sepertinya yang kita jalankan. Semoga di tahun ini bisa kita rutinkan untuk kegiatan majelis bersama orang tua, baik itu bentuknya pengajian, diskusi, ataupun kegiatan parenting. Insya Allah nanti kita jadwalkan. Kemudian strategi atau media pembelajaran, media belajar yang kita gunakan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita BIMI akan mendapatkan program pekanan di akhir pekan. Jadi di akhir pekan akan dikirimkan program pekanan untuk kegiatan selama 1 pekan ke depan. Ini Bapak Ibu Dewan Guru jangan sampai lupa. Bapak Abi Umi bisa menagih kepada guru-guru kita ketika ternyata di hari Jumat ataupun hari Sabtu ternyata guru-guru kita belum memberikan program pekanan. Jadi
bisa ditagih nanti guru-gurunya ketika program pekanannya belum dikirimkan. Mohon Bapak Ibu Dewan Guru untuk menyiapkannya. Kemudian kita masih mengaktifkan rubelmu kita, rumah belajar Muhammadiyah kita di sdtmu.rubelmu.id. Untuk akun paspor itu masih sama dengan yang lalu. Nanti Abimi bisa dicoba lagi. Ketika mencoba nanti coba dicek apakah sudah sesuai dengan kelasnya, apakah masuk Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, ataupun Abu Hatim. Nanti mohon dicek kembali. Khawatir ada kesalahan dari tim kita dalam memasukkan kelasnya. Jadi mohon bisa dibantu cek kembali. Kemudian video call, Google Meet, Zoom Meeting, video call via WA, ini juga akan kita laksanakan. Dan insya Allah nanti untuk di tahun ini bukan hanya tahfiz saja, yang nanti Zoom Meeting ataupun Google Meet, ataupun via call via WA, tapi nanti materi-materi yang lain juga, materi-materi yang umum juga akan kita laksanakan pembelajaran secara via video call. Dan untuk jadwalnya nanti akan diserahkan kepada guru, menyesuaikan saja pagi ataupun malam, nanti didiskusikan dengan orang tua, dan hasilnya juga harapannya nanti bisa di-embed di Rubelmu, sehingga nanti ketika yang tidak hadir itu bisa menyaksikan rekamannya juga gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu disiapkan nanti guru-guru kita. Ada nanti Abiumi juga akan ditelepon oleh guru-guru kita untuk menanyakan kabar, kemudian memantau juga pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Jadi nanti bisa gurunya telepon salah satu murid, kemudian menanyakan kabar, sekaligus mengevaluasi pembelajaran. Misalkan nanti menanyakan kabar, kemudian menanyakan misalnya, Ananda, apa hak Ananda ketika di rumah gitu, atau kewajiban Ananda di rumah apa saja ya gitu. Itu bentuk evaluasi juga terhadap pembelajaran, ataupun nanti pembelajaran yang lain seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas ini nanti kondisional saja, karena kalau masih pandemi agak dikurangi saja untuk adanya lembar kerja atau buku yang dikumpulkan. Jadi nanti yang ini menyesuaikan kondisi saja, karena ada beberapa orang tua siswa yang meminta untuk tugasnya dinilai langsung gitu, sampai ada ditulisin gitu ya. Jadi kami memfasilitasi ini, tapi nanti dikondisikan dengan kelas masing-masing. Abiumi, berikut kami sampaikan tips pembelajaran di rumah. Yang pertama, selain guru dan siswa sudah melakukan kesepakatan, jadi Abiumi juga melakukan kesepakatan pembelajaran dengan Ananda di rumah. Jadi Abiumi silahkan ngobrol dengan anak-anaknya, menanyakan kapan kira-kira waktu belajar yang pas, kemudian di mana tempat belajarnya, di ruang tamu, di kamar, atau di mana gitu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang mendukung belajar, yang menghambat belajar itu apa saja gitu. Kemudian kayak kalau perlu Abiumi silakan membuat reward dan punishment juga gitu ya. Apa kira-kira, tapi jangan dibuat sendiri, tapi bersama anak gitu, kesepakatannya apa gitu. Harus mau belajar dulu, kalau nggak belajar gimana? Oh, kalau nggak belajar belum boleh nonton TV atau belum boleh pinjam handphone atau pinjam laptop misalkan. Nanti Abimi silakan disesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Yang penting harus ada kesepakatan, dan kesepakatan tidak satu pihak, kesepakatannya adalah dua pihak antara orang tua dengan anaknya di rumah. Nah, ini juga yang terpenting Abimi, komunikasi dengan guru. Ketika ada hal-hal yang ternyata kurang berkenan, mohon nanti bisa diselesaikan. Ini apalagi biasanya ketika ada hal via WA gitu, ternyata gurunya WA seperti ini, ternyata Abi ini memiliki pemahaman yang berbeda dan menimbulkan konflik gitu. Atau kebalikannya, orang tua WA seperti ini, ternyata gurunya salah paham gitu. Jadi terjadi konflik gitu ya. Jadi Abi ini ketika ada hal-hal yang seperti itu, silahkan nanti dikomunikasikan dengan baik. Dan ketika ada permasalahan di rumah, ternyata Ananda malas belajar, nggak semangat, nanti bisa di WA, misalkan nanti murid-muridnya Bu Evi, atau Pak Ridwan, atau Bu Martina, atau Bu Reni, di WA saja, Bu Evi, maaf ini Ananda di rumah lagi nggak semangat belajarnya, mohon dibantu. Oh ya, nanti Bu Evi akan coba telepon mengingatkan kepada Ananda gitu. Atau
Abi Umi punya request apa gitu. Misalkan ini masih main handphonenya terlalu lama gitu. Nanti diminta saja Bu Evi gitu misalkan, atau Pak Ridwan, Bu Martini, Bu Eni. Bu Martini mohon dibantu untuk mengingatkan, misalkan via WA saja, mengingatkan kepada Ananda ini mohon tidak bermain handphone terlalu lama misalkan. Nanti biar ditunjukkan kepada dari Abi Uminya. Insya Allah anak-anak kan lebih nurut sama gurunya gitu ya dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi itu beberapa solusi yang bisa dicoba, dan yang terpenting adalah komunikasi. Ketika Abi Umi juga ternyata guru-guru kita komunikasinya kurang aktif, Abi Umi bisa laporkan kepada saya, nanti saya yang akan follow up kepada guru-guru kita ketika guru-guru kita ternyata komunikasinya kurang baik gitu ya, ataupun kurang cepat. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru mohon dikondisikan ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang sekiranya segera dijawab, mohon segera dijawab gitu ya. Namun ketika memang kondisi Bapak Ibu Dewan Guru memang tidak memungkinkan, mohon nanti disampaikan gitu ya. Kenapa? Jangan sampai nanti orang tua WA pagi hari ini ternyata Bapak Ibu Dewan Guru komennya besok pagi gitu. Kalaupun memang terjadi seperti itu, mohon disampaikan, mohon maaf ternyata handphone saya kemarin rusak, lowbat atau apa gitu ya. Jadi komunikasi yang baik, sehingga nanti ketika komunikasi baik, maka semua yang akan kita capai insya Allah dapat mudah dengan tercapai. Abi Umi, ini hal yang terpenting ketika di rumah, sabar dan teladan. Kami berharap Abi Umi bisa sabar mendampingi Ananda di rumah dan menjadikan teladan buat anak-anak di rumah. Jangan sampai nanti ketika Ananda di rumah sedang belajar, tapi Abi Uminya main handphone atau nonton film Korea gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi mohon dibantu didampingi dulu agar Ananda juga bisa semangat belajarnya. Umi, ini beberapa dukungan orang tua ini sudah sering saya sampaikan dulu di awal kelas 1 dari kelas 1 ya, tapi saya mengingatkan juga. Untuk dukungan dari Bapak Ibu, harapan kami adalah ada 3 hal. Yang pertama percaya, kedua peduli, kemudian yang ketiga dukung. Kami berharap Abi Umi bisa percaya kepada kami, walaupun hanya daring, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat Anda cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Dan kami juga akan percaya kepada Abi Umi untuk bisa support kepada kami juga. Dan kepedulian dari Abi Umi, dukungan dari Abi Umi semua itu sangat berarti buat kami. Kemudian bentuk dukungan dari Abi Umi diantaranya adalah seperti hari ini Abi Umi meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan walaupun hanya daring. Ini bentuk motivasi juga buat kita, dukungan buat kita, dan saya sangat bahagia sekali Abi Umi bisa hadir ya. Kemudian disiplin administrasi itu juga kami harapkan, disiplin lalu lintas ketika hadir ke sini juga itu menjadi hal yang penting. Kemudian wajib berhijab dan dilarang merokok ketika Abi Umi datang ke sekolah, itu juga bentuk dukungan dari Abi Umi semua. Kemudian selanjutnya ada antar jemput siswa tepat waktu ini kalau tatap muka, dan membantu Ananda belajar daring juga tepat waktu ketika Zoom meeting pagi misalkan siap-siap pagi, ketika Zoom meeting malam berarti siap-siap malam. Kemudian komunikasi yang baik, kemudian mengambil rapot tanpa berwakil. Harapannya semoga Abi Umi kelas 4 ini kemarin ambil rapot sendiri ya, atau Abi atau Uminya. Jangan sampai nanti yang ngambil Gojeknya gitu ya, Maximnya atau Grabnya gitu ya. Jangan sampai nanti pengalaman sebelumnya saya sering lihat gitu ada beberapa bapak-bapak gitu, saya kira itu yang kelihatan hadir di sekolahan itu bapak itu terus. Pas saya tanya ternyata sampai kelas 6 dan ternyata beliau adalah tukang ojeknya gitu. Dan ternyata saya belum kenal sama Abi Uminya. Ya harapannya seperti itu, nanti Abi Umi bisa sering-sering juga main ke sekolahan, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa silaturahmi. Kemudian kritik saran yang membangun kami sangat harapkan Abi Umi untuk bisa disampaikan kepada kami. Dan yang terakhir adalah doa. Kami sangat berharap Abi Umi juga memberikan doa terbaiknya, menyiapkan waktu khusus dan di sela-sela waktu sholatnya mendoakan buat kami semua, guru-guru SDT Muhammadiyah Gunung Terang, semoga diberikan kesehatan, kemudian kesabaran, ditambahkan ilmunya, ditambahkan rezekinya, dinaikkan gajinya, dan semuanya gitu ya.
Dan kami juga insya Allah mendoakan buat Abi Umi semua, semoga selalu sehat, kemudian selalu diberikan kesabaran, kemudian diberikan rezeki yang lancar juga. Bentuk dukungan Abi Umi di rumah, yang pertama adalah menumbuhkan budi pekerti. Mohon Abi Umi juga menjadi teladan di rumah. Jadi ketika kami mengajarkan makan minum sambil duduk, Abi Umi juga seperti itu, dan mengingatkan ketika anak-anak melanggar itu. Kemudian kami mengajarkan Ananda sholat tepat waktu, Abi Umi juga bisa sholat tepat waktu. Kami mengajarkan Ananda untuk menutup aurat, Abi Umi juga ketika keluar juga sama-sama menutup aurat. Kemudian menciptakan lingkungan ramah yang aman dan yang menyenangkan. Kami berharap Abi Umi juga di rumah membuat rumah yang aman dan menyenangkan. Mohon maaf ketika tempat belajar anak-anak, jangan sampai tempatnya tidak nyaman, tidak aman, tidak rapi, tidak bersih, juga akan mengganggu proses pembelajaran anak-anak. Dan buat menyenangkan lah gitu ya, Abi Umi jangan banyak marah-marah gitu ya. Saya yakin 1 tahun kemarin sesuatu yang luar biasa, saya yakin emosi segala macam sudah keluar gitu ya, tapi jangan sampai seperti itu. Kami juga ketika di sekolahan, guru-guru kami tidak diperkenankan untuk marah-marah, kalaupun agak teriak sedikit ya itu bukan memang marahi, tapi untuk mempertegas saja gitu. Dan kami juga kami berharap mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan terutama fisik. Dan di kami juga guru-guru ketika ada yang melakukan seperti akan kami panggil gitu. Dan Abi Umi juga kami harapkan seperti itu ketika di rumah, tidak ketika anaknya sedang belajar nggak bisa-bisa ataupun nggak nurut langsung main cubit itu atau dipukul, jangan sampai seperti itu. Ketika seperti itu maka anak-anak tidak akan nyaman dan tidak akan merasa aman ketika belajar. Jadi mohon Abi Umi juga bisa seperti itu, kita sama-sama belajar menjadi guru yang terbaik, baik di rumah maupun di sekolah. Demikian Abi Umi, dan terakhir kata-kata yang akan saya sampaikan adalah guru merupakan orang tua bagi siswa di sekolah, dan orang tua adalah guru utama bagi anak-anak di rumah. Abi Umi, kami sebagai seorang guru selalu belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi orang tua bagi siswa kita di sekolah. Baik pembelajaran daring ataupun luring, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti orang tua bagi anak-anak Abi Umi semua. Dan kami berharap Abi Umi semua sebagai orang tua juga mau belajar menjadi seorang guru bagi anak-anak di rumah Abi Umi semua. Karena orang tua adalah guru yang paling utama dan memang guru yang utama buat anak-anak di rumah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara saya tutup. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri telah menyampaikan orientasi orang tua siswa. Kemut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Andre wabarakatuh. atas orientasinya atau telah memperkenalkan orientasi wali siswa dan kelas 4 tahun pelajaran 2021-2022. Bagi dan Abi dan Umi, jika ada pertanyaan boleh raise hand, boleh langsung mengungkapkan pertanyaannya, atau boleh juga komen di chat. Monggo Abi dan Umi jika ada pertanyaan. Bisa raise hand atau tulis di chat, di kolom chat juga boleh. Ada Abi dan Umi? Halo? Ya halo, masuk kok Pak ramalan suaranya. Oh masuk ya? Belum ada ya? Belum. Alhamdulillah mungkin
sudah memahami semua dan memaklumi ya. Mungkin ada saran-saran juga boleh Abi dan Umi Ya, yang ingin disampaikan. Di kolom chat sudah ada, Pak. Oh, di kolom chat sudah ada. Dari ini ada pertanyaan Pak Andri dari Umi Yesi Bunda Naura Akila Mumtaz. Buku mapel pelajaran bisa kapan dibagi Pak? Ya, untuk buku saat ini masih proses pengiriman. Jadi dari beberapa penerbit masih ada yang belum sampai. Jadi nanti ketika memang sudah siap semua akan kami sampaikan dan Abi ini bisa ambil. Kemudian terkait penggunaan buku ini, ketika Abi Umi, Ananda sekalian masih punya kakak gitu, punya kakak itu boleh digunakan pakai punya kakaknya gitu ya. Insya Allah boleh. Dan ketika Abi Umi juga merasa keberatan untuk mengambil buku, tidak apa-apa, kami tidak wajibkan. Jadi kami memfasilitasi Abi Umi semua ketika memang memerlukan buku ini, silahkan. Ketika memang masih ada buku-buku yang lama juga nggak apa-apa gitu. Jadi insya Allah kita memberikan kesempatan kepada Abi Umi semua untuk bisa memanfaatkannya gitu ya. Mau pakai yang lama boleh. Gitu. Kemudian ini ada yang raise hand Pak Andre. Oh ya. Dari Abi Alo. Monggo Abi Alo. Ya, silakan Bi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang tuanya dari Kang Calo di Al-Bukti. Cuman mau ngasih saran aja Pak, kalau ada pemberitahuan masalah pembiayaan segala macam, tolong kita diberitahukan sebelumnya gitu. Karena seperti contoh yang Pak Andri bilang kemarin, masalah link ya. Kemarin ada kesalahpahaman. Artinya kan kemarin si anak saya minta supaya minta link ya, ternyata dioper ke wali kelas yang lama Pak Rahman. Setelah itu ditanya dengan Bu Martini, dioper ke wali kelas, Pak Rahman juga ngoper ke ini, ke Bu Martini, akhirnya ke Bu Lydia. Saya kan tidak tahu bahwa harus daftar ulang dulu baru bisa dikasih link ya. Nah maksud saya sebelum kita tahu, kan hari ini baru Pak Andre ngasih tahu bahwa kalau tidak daftar ulang maka tidak diperbolehkan dikasih link WA. Cuman ada keterangan seperti apa, bisa ada kompensasi seperti apa. Saya kaget gitu. Penyampaian Bu Lydia juga kan agak sulit. Komunikasi dengan Bu Lydia juga agak sulit. Maksud saya sebelumnya kita sebagai orang tua tolong diberitahukan sebelumnya, pemberitahuan seperti apa. Kita juga kan kasihan Pak. Selama pandemi ini kan orang tua banyak yang nggak rezekinya kurang seperti apa. Nah apalagi yang tidak mampu gitu. Gimana nggak shock kalau mendengar seperti itu. Kalau saya sih nggak ada masalah. Cuman yang terpenting bagi saya secara administrasi itu tolonglah dibenahi gitu Pak. Secara komunikasi juga antar guru juga tolong dibenahi. Kita orang tua juga lagi kalah kabut kan. Kerja di rumah, kerja di kantor, kita takut segala macam. Nah ini aja saya WFA gitu. Jadi mohon pengertiannya itu aja yang saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abi. Jadi memang mohon maaf kepada Abi ini semua. Jadi yang pertama untuk informasi terkait pembiayaan ini sebenarnya sudah diinformasikan di bagi rapot ya. Hanya saja ternyata kemarin saya sempat cek juga ada kekurangan dari kami penjelasan tentang kapan waktunya gitu ya. Jadi kalau ketika pembagian rapot itu sudah rapot juga nggak diberitahu. Di bagi rapot itu edarannya sudah beredar. Kalaupun ada yang tidak beredar di kelas ini berarti nanti saya tanyakan wali kelasnya gitu ya. Kalau untuk edaran resmi dari sekolah sudah di-share di saat informasi pembagian rapot di bagian bawah itu sudah ada namanya pembiayaan. Tapi mohon maaf memang kemarin ketika saya cek kembali ada kesalahan dari kami lupa mencantumkan kapan batas waktu pembayaran. Kemudian untuk informasi terkait pembagian kelas, memang kemarin agak terlambat juga karena memang proses pembagian kelas kita sebenarnya kan memang anak-anak belum mulai belajar karena memang pembelajaran di tanggal 26. Jadi memang kemarin kami kurang cepat juga sih memberikan informasi. Jadi banyak hal-hal yang memang jadi menjadi rancu ataupun membuat bingung orang tua. Dan sekali lagi kami tidak menakut-nakuti gitu ya Bu ya, mohon maaf gitu. Kami juga tidak mau
jadi yang ditakut-takuti. Jadi selagi Abi Umi memang ketika ada yang sedang ada kesulitan segala macam, jangan sungkan-sungkan gitu ya, jangan sungkan-sungkan. Sudah banyak juga Abi Umi yang memang ini lapor ke saya dan lapor ke Bu Lydia untuk kita bantu gitu. Memang kami tidak memberikan keringanan berupa pembiayaan, tapi sementara ini kami memberikan kelonggaran untuk masalah pembiayaan gitu. Jadi Abi Umi jangan sungkan ketika memang kondisi memang saat ini kita pahami bersama lah seperti ini. Jadi insya Allah akan kita bantu juga. Jadi tidak ada yang tidak dapat kelas ya. Yang penting Abi Umi konfirmasi dulu gitu ya. Konfirmasi dulu. Dan terkait pelayanan keuangan, mohon maaf juga kalaupun memang belum bisa maksimal karena ini kita sedang beralih ke sistem yang baru dan sistem baru ini juga masih belum maksimal. Kami nanti semoga bisa menyelesaikan bagaimana program keuangan khususnya pembayaran bisa lebih maksimal. Karena saya lihat ketika saat ini semua konfirmasi ke Bu Lydia harus cross check satu-satu gitu. Ketika murid kita ada 600-an gitu. Jadi mungkin agak keterlambatan dari beliau gitu ya karena memang sangat banyaknya ini. Jadi nanti ketika Abi Umi ada kendala-kendala seperti itu nanti bisa langsung WA saya, nanti bisa saya bantu untuk memberikan bantuan itu. Nanti saya langsung kontak ke Bu Lydia. Insya Allah seperti itu. Makasih Abi ya. Mohon maaf atas kesalahan kami, kekurangan kami. Terima kasih penjelasannya. Cukup Abi. Abi, halo cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Abi. Kita ke chat Pak Andri. Di chat itu ada pertanyaan, adakah foto kelas 4 yang mana? Maksudnya pembagian kelasnya Pak Andri. Apakah boleh kita share pembagian kelas anak-anak atau apakah bisa menghubungi administrasi terlebih dahulu? Ya, untuk pembagian, mohon maaf Abi ini sebagai pendataan kami saja. Jadi kami tidak bisa langsung memberikan, tapi Abi Umi silakan kalaupun sudah melakukan administrasi, silakan langsung WA ke guru kelas yang lama. Tapi ketika memang belum, silakan Abi Umi konfirmasi dulu ke Bu Lydia. Mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud apa-apa, tapi kami bentuk tanggung jawab kami juga sebagai administrasi di sekolah. Ketika ada Abi Umi yang membutuhkan bantuan penundaan, kami data juga gitu ya. Nanti akan diberikan memo dari Bu Lydia. Nanti memo ini yang bisa Abi Umi gunakan untuk komunikasi kepada guru kita, guru yang lama, untuk mendapatkan link kelasnya seperti itu. Jadi mohon maaf tidak kami share langsung semuanya. Jadi prosesnya seperti itu Abi Umi ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Ini ada pertanyaan juga dari Ananda Bagas, Abi Bagas. Apakah buku mapel menggunakan bekas punya kakaknya? Oh, sudah dijawab ya Pak ya? Bisa insya Allah. Terus dari Umi Evianti, apakah bisa menggunakan apakah masih menggunakan buku tematik? Buku tematik masih. Oh, kita masih menggunakan buku tematik. Terus dari Abi Faiz Maulana, untuk SPP kalau bisa ada potongan Pak berapa persen selama pandemi ini? Dan untuk kuota belajar nanti apakah ada lagi seperti kemarin? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Abi. Yang pertama untuk SPP, kewenangan untuk pembiayaan SPP itu ada di majelis Abi Umi ya. Jadi itu semua dari majelis. Jadi saya menjalankan tugas. Tapi saya sudah menyampaikan untuk hal-hal seperti itu. Tapi memang untuk saat ini kalau untuk pemotongan SPP mohon maaf belum bisa. Karena dari kami juga saat ini kondisi juga memang kita agak lumayan ini juga Abi Umi ya, karena banyak Abi Umi yang mendapatkan kelonggaran waktu juga dalam pembayaran, sehingga setiap bulan juga kami agak kesulitan juga ini. Saya juga setiap mau gajian ini agak ketar-ketir, cukup Pak ini buat gajian guru gitu ya. Jadi kita mohon sama-sama Abi Umi ya, yang memang bisa bayar, ada rezekinya, mohon dibantu. Kalau memang benar-benar kondisinya memang belum memungkinkan, silakan nanti komunikasi dengan kita. Gitu ya. Kemudian untuk kuota belajar, tahun lalu
ada kuota belajar, sebenarnya karena belum ada dari pemerintah juga, dan sekarang juga kan sudah ada kuota belajar dari pemerintah. Dan insya Allah nanti akan tetap kami komunikasikan lagi terkait kuota belajar, karena kalau di planning kami, insya Allah kita nanti tidak hanya belajar daring, tapi nanti insya Allah bisa tatap muka terbatas, insya Allah kita akan lakukan. Jadi nanti seperti itu. Untuk Abi Iqbal ya. Iya, Abi Iqbal, Pak. Ustaz. Pak Andre. Terus ini Ya, ada pertanyaan lagi dari Abi Fadil Atar-Rosyid. Kami minta selama daring setiap mata pelajaran di Zoom aplikasi atau Meet, terus ada interaksi tanya jawab guru dengan murid. Jangan cuma dengar video dari bermu, terus kerjakan tugas halaman sesekalian. Tugas halaman sekian. Oh, terutama matematika, bahasa Inggris, tahsin, dan tahfiz. Ya, saya jawab dulu yang Abi Iqbal Fari ya, Fari. Oh iya, Pak. Abi Umi, Iya, Pak. Abi Iqbal sudah boleh kalau mau bayar sampai Juli, sampai Desember juga boleh gitu ya. Jadi mau sampai lunas sampai 1 tahun juga boleh gitu. Kami harapkan seperti itu gitu. Jadi ada wali murid yang ditunda, ada yang juga langsung bayar penuh gitu ya. Harapannya bisa seperti itu. Kemudian tadi masukan dari Abi Fadil Ahtar. Ya, untuk Zoom meeting tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi Zoom meeting bukan hanya pembelajaran tahfiz, tapi Zoom meeting pembelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris ataupun yang lainnya ya. Tapi nanti akan dijadwal. Jadi tidak hanya di Rubelmu saja. Jadi nanti ada yang di Rubelmu, ada yang Zoom meeting ataupun video call secara langsung. Jadi pembelajarannya bisa lebih interaksinya lebih pas. Dan untuk jadwalnya nanti tetap akan disesuaikan dengan Abi Umi ya. Dan ketika memang ternyata tidak pas waktunya, insya Allah nanti rekamannya juga tetap akan disiapkan. Jadi guru-guru mohon di-embed di Rubelmunya sehingga ada rekamannya. Dari Umi Neila, Pak, apakah tidak ada keringanan SPP di kondisi ini? Sudah dijawab tadi ya. Terus dari Umi Ria Oktaviani. Ya, Pak. Langsung saya aja ya. Ya, langsung, Pak. Ya. Kepada Abi Umi yang memiliki anaknya 2, 3 di sekolah kita, Abi Umi nanti akan mendapatkan keringanan SPP. Ini sudah berlaku sejak tahun lalu, Abi Umi ya. Kalaupun ternyata ada yang kemarin belum, sudah bayar lunas semua tapi tidak ada pengurangan, nanti Abi Umi bisa datang ke sekolah saja ya, biar komunikasi dengan Bu Lydia, nanti insya Allah ada rembusannya nanti bisa dialihkan di SPP selanjutnya gitu ya di tahun ini. Jadi ketika misalkan Abi Umi ada putra-putrinya ada 2, jadi nanti khusus kakaknya akan mendapatkan potongan. Nanti detailnya bisa langsung ke Bu Lydia, saya lupa persentasenya gitu. Jadi ada, kalau 2 itu berapa ya, saya lupa. Jadi kalau nanti 3, nanti kakaknya yang pertama sama yang kedua itu mendapatkan potongan SPP juga, tapi yang adiknya yang ketiga yang tidak gitu. Jadi nanti ketika Abi Umi yang tahun lalu ternyata masih ada yang ternyata masih bayar full, belum ada keringanan, nanti bisa ngobrol dengan Bu Lydia, nanti kelebihannya jadi rembusan nanti bisa dibayarkan untuk SPP selanjutnya. Gitu. Kalaupun yang hari ini juga belum, nanti bisa disampaikan. Dari Umi Laira, Pak. Ya, untuk ya tadi saya sudah sampaikan juga, Umi, insya Allah nanti setelah persiapan kita siap, kita akan tatap muka terbatas ya, untuk diawali minimal 1 minggu 1 kali dulu untuk di awal. Tapi gurunya melakukan 2 kali tatap muka, siswanya hanya 1 kali untuk di awal lah, Umi ya. Nanti kita setting dulu karena persiapannya harus matang dan kita harus memberikan surat pernyataan dari Abi Umi semua. Kemudian kita samakan persepsi, kemudian terkait konsekuensi ataupun hal-hal yang terkait ke depan itu kita harus siapkan dan jadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi nanti jangan sampai, mohon maaf, ketika kita sudah tatap muka ternyata terjadi, mohon maaf, misalkan terjadi COVID, jadi terkena virus,
nanti dari orang tua menyalahkan murid, menyalahkan guru, menyalahkan sekolah, guru juga ternyata menyalahkan orang tua, ternyata ini anaknya yang bawa gitu. Nah, kita harapannya jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kita komunikasi bareng-bareng dan kita konsep dulu draftnya seperti apa, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Dari Umi Selvana. Ya, misal mana nanti tadi sudah saya jawab juga ya. Sudah. Dari Umi Evianti, Pak. Ya, sudah dijawab juga ya, Mi ya. Insya Allah kita tidak hanya di Rubelmu, tapi nanti Zoom meeting. Dan apabila ada yang memang benar-benar kesulitan, misalkan, aduh ini anak saya Pak nggak bisa matematika gitu, susah gitu. Abi Umi nanti bisa diam-diam ke sekolah, diam-diam ke sekolah gitu ya. Nanti belajar di sekolah khusus ya, anak-anak khusus gitu ya. Nanti belajar sama saya juga nggak apa-apa gitu. Atau nanti belajar sama guru kelas 4 matematika, ada Bu Reni ya. Ada Bu Martini, Pak Ridwan, Bu Evi juga bisa. Jadi misalkan ada yang memang benar-benar kesulitan, nanti boleh izin dulu ke gurunya, nanti kita coba kita atur gitu ya. Tapi jangan bilang nggak bisa semua gitu ya, nanti semuanya rame-rame ke sekolah. Jadi kita, insya Allah kita atur lah nanti. Nah, insya Allah tetap ada tatap muka ya, Bi ya, Bi ya. Tapi terbatas untuk di awal. Untuk Abi Zakwan? Ya, itu sudah saya jawab juga. Oh, sudah. Abi dan Umi, ada lagi yang mau bertanya langsung? Raise hand. Atau ingin menyampaikan saran secara langsung? Boleh. Ya, Bi Faiz itu nanti kalau memang ternyata perlu khusus, nanti bisa komunikasi dengan guru kelasnya, Bi ya. Nanti kita coba kita atur. Marin, insya Allah kalau hadir kelas 2 sudah disampaikan. Cukup, Abi dan Umi? Sepertinya cukup, Andri. Ya. Ya. Monggo. Terima kasih Abi Umi semua atas partisipasinya dan kritik sarannya. Sekali lagi kami atas nama sekolah Institut Muhammadiyah Gunung Terang. Ada yang mau bersuara? Tidak ada ya? Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abi Umi semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dari pihak sekolah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik buat Abi semua, dan ketika memang ada hal-hal yang kami siap menerima kritik dan saran dari Abi semua. Ya, semoga kegiatan pandemi selama pandemi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lebih maksimal lagi di sekolah. Insya Allah Habib ini jadi tetap bersabar, nanti kita siapkan dulu beberapa persyaratan dan hal-hal yang terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Mohon doanya untuk kesehatan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah kita tentang orientasi orang tua atau wali siswa kelas 4 tahun pelajaran 2001-2022. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah atau sikap kami yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah menarik kembali pandemi ini, menarik virus ini, sehingga kehidupan kita normal, belajar normal, beribadah normal sedia kala. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Umi semua. Sama-sama. Terima kasih Ihda Alfiani. Pak Ari, terima kasih. Sama. Oh. Terima kasih Ihda. Terima kasih Yasir. Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Balkis. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bagas. Terima kasih Ustadz sendiri. Terima kasih Muhammad Syauki. Terima kasih, Pak. Sama-sama Umi. Hari jadi suami siaga. Pak. Terima kasih Fadil Lagi, Pak A. Ramla. Boleh keluar ya, Pak Iya ya. Umi, iya monggo Umi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Pak Ramla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Iwan. Selamat Balkis. Ibu. Selamat Balkis ya naik kelas 4 ya. Iya, Pak. Ini kelas 3 semua ini ya. Walinya Maher hadir nggak ini ya? Walinya Maher itu datang. Pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Feli. Pak Ari, kata Nesa ketemu lagi. Katanya, Pak. Mohon doanya Umi, insya Allah bulan ini istrinya Pak Tohirin melahirkan, mohon didoakan. Ya. Yuk pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Faiz Maulana, Umi Tini, makasih Umi Tini. Mana mati ini? Geser ke sini. Terima kasih Umi Selvana Menganu. Terima kasih. Pak Ramlan belum keluar lah kalau belum disebut. Terima kasih. Pak Ramlan terakhiran. Terima kasih Abi Henry. Kayaknya masih tugas ini ya. Nanti hasil Zoom ini ada YouTube-nya ya, Pak ya? Di set di Ya. YouTube. Ada Umi, ada recordnya. Nanti akan di-share. Ada Umi Tini. Itu kalau direkod terus, kalau direkod nanti siap-siap buka YouTube sekolah ya. Iya, iya.